one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik teman-teman, di kesempatan saat ini kami akan membawakan materi yang berjudul Analisis Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Oke, namun sebelum itu saya izin memperkenalkan diri saya atas nama Ujang Siroj. Saya di sini ditemani dengan rekan saya, Vivi Silaban dan Fitri Sugesti. Baik, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasan materi. Oke, baik. Di sini latar belakang keperluan perlindungan sosial tenaga kerja. Sistem jaminan sosial tenaga kerja penting untuk menghadapi risiko seperti PHK, kecelakaan, penyakit, kematian, dan ketidakpastian pendapatan. Kajian ini menumpukan pada perlindungan formal kepada pekerja dan keluarganya melalui sistem jaminan sosial yang teratur dan terstruktur. Kemudian, konsep asas jam sostek. Perlindungan sosial untuk pekerja. Jam sostek menyediakan perlindungan sosial kepada pekerja terhadap risiko yang berkaitan dengan pasaran tenaga kerja. Ia berperan menjaga kesejahteraan pekerja dan kestabilan ekonomi keluarga mereka apabila menghadapi kehilangan pendapatan atau kesulitan akibat musibah. Kemudian prinsip perlindungan sosial dan landasan antara bangsa. Dasar hak asasi manusia dan peranan negara, perlindungan sosial adalah hak normatif yang dikenali oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (PBB) dan menjadi asas pelaksanaan Organisasi Buruh Antara Bangsa ILO. Negara bertanggung jawab menyediakan sistem perlindungan sosial yang adil melalui pembiayaan dan pengaturan yang telus. Selanjutnya, 4 pilar perlindungan sosial formal. Pilar bantuan sosial, mekanisme operasional dan pendekatan, metode uji kemampuan berdasarkan pendapatan, usia pekerjaan, kerentanan sosial. Karakteristik kesertaan dan sumber pendanaan ditunjukkan untuk warga negara atau anggota militer dengan kesulitan finansial. Pilar dana tabungan, tabungan wajib yang dibayar pegawai di bank atau dan publik. Karakteristik warga negara dengan iuran wajib ke bank atau institusi ditunduk. Pilar asuransi sosial, mekanisme berbasis resiko terkait hubungan kerja dengan manfaat tunai dan perawatan medis. Karakteristik peserta adalah pekerja dan pemberi kerja, dana dikelola badan publik. Pilar kewajiban hukum perusahaan memastikan kesejahteraan pekerja. Mekanisme kewajiban hukum perusahaan memastikan kesejahteraan pekerja. Karakteristik pemberi kerja menanggung biaya langsung pembayaran kesejahteraan pekerja. Kemudian, evaluasi jaringan pengaman sosial di Indonesia. Pendekatan informal tradisional, perlindungan sosial awal di masyarakat, adat berdasarkan solidaritas keluarga dan komunitas untuk mendukung lansia dan anggota rentan lainnya. Kemudian tantangan formasi ekonomi, meningkatkan urbanisasi dan industrialisasi, melemahkan sistem informal, dan meningkatkan kebutuhan akan perlindungan formal di kawasan perkotaan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974. Regulasi ini menjadi landasan hukum awal yang menegaskan perhatian negara terhadap kesejahteraan sosial
dan kelompok rentan melalui program rehabilitasi sosial. Kemudian keterbatasan jaringan pengaman formal. Pada masa awal, Indonesia belum memiliki jaringan pengaman sosial formal yang komprehensif untuk mengatasi resiko ketenagakerjaan dan sosial secara luas. Kemudian penguatan regulasi ketenagakerjaan. Seiring waktu, berbagai regulasi melalui mengatur tanggung jawab sosial, pemberi kerja, dan perlindungan bagi tenaga kerja formal. Transformasi menuju sistem modern. Awal mula pembangunan jaringan pengaman sosial menjadi dasar bagi pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih modern dan interstruktur. Kemudian Jamsostek sektor swasta dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Pengaturan sistem Jamsostek, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mendelegasikan pengelola jaminan sosial sektor swasta kepada PT Jamsostek Persero dengan cakupan perlindungan yang jelas dan terstruktur. 4 program utama. Jamsostek mengelola 4 program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Pembiayaan program premi JKK, JKM, dan JPK dibayar penuh oleh pemberi kerja. Sementara JHT dibiayai bersama antara pemberi kerja dan pekerja. Peranan PT Jamsostek sebagai pengelola, PT Jamsostek memastikan pelaksanaan program jaminan sosial yang melindungi pekerja dan keluarganya di sektor swasta. Kemudian, transformasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan asas dan cakupan kepesertaan pada tahun 2004 dan 2011, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan dengan asas gotong royong, nirlaba, serta kepesertaan universal yang meliputi pekerja formal, informal, pekerja migran Indonesia, dan sektor jasa konstruksi. Kemudian, 5 program utama perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja JKK, perlindungan atas risiko kecelakaan dalam kerja dan perjalanan ke tempat kerja, menyediakan layanan kesehatan tanpa serta santunan tunai sementara tidak dapat bekerja. Kemudian jaminan kematian JKM, perlindungan bagi risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja yang memberi santunan tunai, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan untuk anak peserta. Kemudian jaminan hari tua JHT, program tabungan wajib yang menjamin pemberian uang tunai ketika pensiun, cacat total, tetap, atau meninggal dunia berdasarkan iuran dan hasil pengembangan dana. Selanjutnya jaminan pensiun JP, memberi penghasilan bulanan bagi peserta atau ahli waris setelah usia pensiun atau cacat total. Berbeda dengan JHT yang bersifat sekaligus. Yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan JKP, bantuan pada pekerja yang terkena PHK, termasuk uang tunai maksimum 6 bulan, akses informasi pekerjaan, dan pelatihan mandiri. Kemudian struktur iuran dan pembiayaan program. Program jaminan kecelakaan kerja JKK, iuran oleh pemberi kerja 0,24% sampai 1,74%. Iuran oleh pekerja 0%. Catatan pembiayaan dibayar penuh oleh pemberi kerja, disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja. Program jaminan kematian JKM, iuran oleh pemberi kerja 0,30%, iuran oleh pekerja 0%, catatan pembiayaan dibayar penuh oleh pemberi kerja. Kemudian program jaminan hari tua JHT, iuran oleh pemberi kerja 3,7%, iuran oleh pekerja 2%, catatan pembiayaan dibayar bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.
Selanjutnya program jaminan pensiun JP, iuran oleh pemberi kerja 2%, iuran oleh pekerja 1%, catatan pembiayaan, dibayar bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. Oke, baik, kesimpulannya di sini, jam sostek dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilar utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi dan keharmonisan hubungan industri. Reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia penting untuk memastikan perlindungan yang adil, telus, dan merangkum seluruh tenaga kerja. Bersama kita melangkah ke masa depan dengan keyakinan dan harapan yang kokoh. Oke, baik, teman-teman, itu dia presentasi kami tentang analisis sistem jaminan sosial tenaga kerja jam sostek. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dan kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Di akhir video ini saya menutupnya dengan pantun ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa semangat le. winter, 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 winter.